Nyeri lutut dan keausan tulang rawan adalah masalah umum yang sangat mempengaruhi kualitas hidup, terutama pada wanita. Faktanya, osteoartritis lutut lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, terutama setelah usia 50 tahun, karena faktor seperti penuaan, biomekanika anggota bawah, dan perubahan hormonal. Kesulitan melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan, menyangkut, atau naik tangga tanpa rasa sakit bukan hanya membatasi mobilitas, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi yang konstan. Namun, ada solusi yang mungkin lebih dekat daripada yang Anda pikirkan, pola makan Anda. Sebagai seorang ortopedi, saya mengatakan bahwa pola makan memainkan peran kunci dalam kesehatan sendi dan regenerasi tulang rawan. Beberapa makanan kaya akan nutrisi yang tidak hanya membantu meregenerasi tulang rawan, tetapi juga mengurangi peradangan, meredakan nyeri, dan meningkatkan mobilitas. Dan ini adalah yang menarik. Makanan nomor 10 yang akan kami sebutkan nanti sangat penting untuk kesehatan lutut Anda, tetapi mungkin Anda belum mengonsumsinya dengan cukup. Perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat membuat perbedaan besar dalam kenyamanan lutut Anda. Jadi, jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara merawat lutut Anda secara alami, sekarang saatnya menemukan jawabannya. Jangan pergi dulu. Yang akan datang mungkin menjadi kunci agar lutut Anda merasa lebih baik daripada sebelumnya. Makanan dengan kolagen. Nomor 1. Makanan dengan kolagen tentu saja merupakan salah satu protein paling penting dalam tubuh manusia, terutama bagi wanita, karena berfungsi sebagai fondasi struktur vital seperti tulang rawan, tendon, ligamen, dan kulit. Dalam kasus tulang rawan, kolagen tipe 2 sangat relevan karena memberikan kekuatan, elastisitas, dan kemampuan menyerap benturan, sesuatu yang sangat penting untuk fungsi sendi yang baik. Namun, tantangannya adalah sebagai berjalannya waktu, tubuh kita sangat mengurangi produksi kolagen, yang dapat menyebabkan masalah seperti kulit kendur, kehilangan densitas tulang, dan nyeri sendi, menyebabkan keausan tulang rawan yang lebih cepat dan peningkatan nyeri sendi. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Kuncinya adalah apa yang kita makan. Memasukkan makanan kaya kolagen dalam pola makan kita bukan hanya membantu merangsang produksi kolagen alami, tetapi juga menyediakan komponen esensial untuk memperbaiki tulang rawan yang rusak. Salah satu makanan yang paling menonjol adalah kaldu tulang, yang diperoleh dengan merebus tulang selama berjam-jam. Proses ini melepaskan konsentrasi kolagen yang tinggi, selain mineral dan asam amino seperti glisin, prolin, dan hidroksiprolin, semuanya fundamental untuk regenerasi jaringan penghubung. Selain itu, jika Anda mencari sesuatu yang lebih praktis, gelatin alami tanpa gula atau aditif adalah alternatif yang sangat baik untuk menambahkan kolagen dengan mudah. Di sisi lain, suplemen kolagen hidrolisat telah menjadi opsi yang sangat populer, dan tidak tanpa alasan. Produk-produk ini mengandung kolagen dalam bentuk peptida yang tubuh dapat serap dengan mudah, yang membuatnya sangat efektif. Faktanya, penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa konsumsi kolagen secara teratur dapat mengurangi nyeri sendi secara signifikan, meningkatkan mobilitas, bahkan meningkatkan densitas tulang rawan. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengenal Anda. Di mana Anda merasakan nyeri sendi? Beritahu di kolom komentar. Saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Nomor 2. Asam lemak omega-3. Tahukah Anda bahwa tubuh Anda tidak dapat menghasilkan asam lemak omega-3 sendiri? Ini membuatnya menjadi lemak politak jenuh esensial yang harus Anda dapatkan melalui pola makan Anda. Tetapi, mengapa mereka begitu penting? Jawabannya ada pada kekuatan anti peradangannya, terutama pada dua jenis kunci, EPA, asam eicosapentaenat, dan DHA, asam docosahexaenoat. Senyawa-senyawa ini bukan hanya melawan peradangan kronis, tetapi juga berperan penting dalam melindungi sendi Anda. Tetapi, apa hubungannya dengan lutut Anda? Ternyata, peradangan kronis adalah salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan tulang rawan, yang berarti nyeri dan kekakuan yang berkepanjangan. Di sini giliran gizi. Memasukkan omega-3 dalam pola makan Anda adalah strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini dari akar masalahnya. Ikan berlemak adalah sekutu terbaik Anda. Salmon, tenggiri, herring, dan sarden adalah sumber omega-3 yang luar biasa. Konsumsi mereka secara teratur bukan hanya mengurangi peradangan, tetapi juga meningkatkan pelumasan sendi, mengurangi nyeri, dan dapat memperlambat proses degenerasi tulang rawan pada orang dengan osteoartritis atau masalah sendi kronis. Omega-3 juga mendukung pengembangan sel tulang rawan baru dan melindungi sel-sel yang ada dari kerusakan oksidatif. Dan jika Anda tidak makan ikan, jangan khawatir. Ada alternatif nabati yang sama berharganya. Minyak biji rami, biji chia, kacang-kacangan,
Dan minyak kanabis adalah sumber asam alfa-linolenat yang luar biasa, jenis omega-3 berbasis nabati. Meskipun tubuh dapat mengubah ALA menjadi EPA dan DHA secara parsial, konversi ini terbatas. Oleh karena itu, jika Anda mengalami nyeri atau peradangan yang berkepanjangan, Anda mungkin perlu mempertimbangkan suplemen omega-3 berbasis laut atau ganggang, opsi ideal untuk vegan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Anda harus mengintegrasikan omega-3 dalam pola makan Anda? Karena ini adalah cara alami, aman, dan didukung ilmiah untuk melindungi sendi Anda dan mendukung regenerasi tulang rawan. Selain itu, ini adalah langkah sederhana menuju kehidupan yang lebih aktif dan bebas rasa sakit. Jangan lewatkan ini. Makanan nomor 10 adalah yang paling mengejutkan. Satu hal yang belum saya katakan, video ini dibagi menjadi bab agar Anda dapat menavigasinya dengan mudah. Anda dapat menemukannya di deskripsi. Nomor 3. Produk susu dan makanan kaya kalium. Kalsium adalah salah satu mineral paling penting untuk tubuh manusia, terutama ketika berbicara tentang mempertahankan tulang sendi yang sehat. Meskipun seringkali hanya terkait dengan kepadatan tulang, perannya jauh lebih dari itu. Kalsium penting untuk struktur kerangka yang mendukung tulang rawan sendi, memungkinkan sendi untuk berfungsi dengan stabilitas dan menyerap benturan secara efisien. Tetapi mengapa ini begitu vital bagi wanita? Karena seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang cenderung menurun, terutama setelah menopause. Ini dapat menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh dan meningkatkan risiko patah tulang. Tetapi jangan khawatir, asupan kalsium yang tepat dapat membuat perbedaan. Susu, yogurt, dan produk susu lainnya adalah sumber kalsium yang paling dikenal dan biodeserap. Makanan-makanan ini bukan hanya membantu memperkuat tulang, tetapi juga mencegah demineralisasi tulang, proses yang dapat melemahkan sendi dan memburu keausan tulang rawan. Tetapi jika Anda memiliki intoleransi laktosa, jangan khawatir. Ada banyak alternatif yang lezat dan bergizi, seperti susu almond, susu kelapa, atau yogurt nabati yang diperkaya kalsium. Pada wanita dengan osteoartritis atau kondromalasia, struktur tulang yang lemah dapat memburuk gejala, sehingga penting untuk mempertahankan asupan kalsium yang tepat. Tetapi ini adalah triknya. Tidak cukup hanya mengonsumsi kalsium agar tubuh dapat menyerap dan menggunakannya secara efektif. Penting untuk memiliki vitamin D yang cukup, yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses ini. Vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari yang sedang, serta melalui makanan seperti telur, ikan biru, seperti salmon atau tenggiri, dan makanan yang difortifikasi. Tanpa vitamin ini, sebagian besar kalsium yang dikonsumsi akan hilang, mengurangi manfaatnya untuk kesehatan tulang dan sendi. Saran tambahan, jika Anda tinggal di tempat dengan sedikit sinar matahari, pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D untuk memastikan tingkat vitamin D Anda optimal. Selain produk susu, sumber kalsium lainnya termasuk almond, biji wijen, brokoli, tofu, dan minuman nabati yang diperkaya. Memasukkan makanan-makanan ini dalam pola makan sehari-hari bukan hanya melindungi tulang rawan, tetapi juga mengurangi risiko patah tulang, meningkatkan keseimbangan tubuh, dan mempertahankan mobilitas seiring waktu. Dapatkan inspirasi. Coba tambahkan biji wijen ke salad Anda, buat tumis brokoli dan tofu yang lezat, atau nikmati smoothie almond setelah latihan Anda. Pilihan tidak terbatas. Nomor 4. Makanan yang mengandung belerang. Belerang, mineral yang seringkali tidak disadari, sebenarnya adalah sekutu kunci untuk kesehatan sendi kita. Mengapa begitu penting? Karena penting dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang rawan, serta cairan sinovial, cairan kental yang melumasi sendi dan memungkinkan tulang bergerak tanpa gesekan. Tanpa belerang yang cukup, tubuh kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki dan meregenerasi tulang rawan, yang dapat mempercepat keausan sendi, menyebabkan nyeri dan kekakuan, terutama di area seperti lutut. Tetapi, bagaimana belerang bekerja secara tepat? Ini penting untuk sintesis asam amino bersulfur seperti sistein dan metionin, yang merupakan komponen dasar protein tulang rawan. Selain itu, belerang secara aktif terlibat dalam produksi glukosamina dan kondroitin, dua senyawa alami yang bertindak sebagai penyerap kejut pada sendi. Mereka tidak hanya menyerap benturan, tetapi juga mempertahankan elastisitas dan mengurangi gesekan antara tulang. Tanpa belerang, proses-proses ini terganggu, yang dapat mengarah pada masalah sendi yang lebih serius. Tetapi, di mana kita bisa mendapatkan mineral yang sangat penting ini? Jawabannya ada pada makanan umum yang mungkin Anda sudah konsumsi. Yang paling menonjol termasuk bawang putih, bawang, daun bawang, lobak, kubis, kembang kol, dan brokoli.
Sayuran-sayuran ini bukan hanya kaya akan belerang, tetapi juga mengandung senyawa antioksidan dan anti peradangan seperti alisin dan glukosinolat yang membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi pada sendi. Ini berarti lebih banyak fleksibilitas dan nutrisi yang lebih baik untuk sendi. Memasukkan makanan-makanan ini secara teratur dapat mengubah kesehatan sendi Anda, bukan hanya mencegah keausan, tetapi juga membantu memulihkan mobilitas, terutama jika Anda sudah mengalami gejala osteoartritis atau kondromalasia. Selain itu, mereka mudah untuk diintegrasikan ke dalam pola makan Anda dan menawarkan manfaat tambahan untuk sistem kekebalan, kardiovaskular, dan pencernaan Anda. Tetap bersama kami. Kejutan terbesar ada di akhir video. Sebelum kita lanjut, biarkan saya bertanya, apakah Anda belajar dengan video ini? Jangan lupa berlangganan saluran ini jika iya. Mari kita lanjutkan. Nomor 5. Latihan berintensitas rendah. Latihan berintensitas rendah adalah salah satu cara paling efektif dan mudah diakses untuk merawat kesehatan sendi Anda dan merangsang regenerasi tulang rawan. Mengapa begitu penting? Berbeda dengan olahraga intensitas tinggi yang dapat menimbulkan mikrokerusakan dan mempercepat keausan tulang rawan, seperti berlari di permukaan keras atau melompat berulang kali, aktivitas lembut seperti berjalan, berenang, bersepeda, atau berlatih yoga menawarkan manfaat gerak tanpa membebani lutut Anda secara berlebihan. Apa yang terjadi ketika Anda tetap aktif? Ketika tubuh Anda bergerak, sendi Anda menerima aliran oksigen dan nutrisi yang lebih besar, yang sangat penting untuk mengoksigenasi tulang rawan, jaringan yang karena tidak bervaskularis bergantung pada gerakan untuk nutrisinya. Stimulasi mekanis ini juga membantu mempertahankan elastisitas dan kekuatan tulang rawan, mencegah atrofi karena kurang pemakaian. Sebaliknya, gaya hidup statis dapat berkontribusi pada pemelemahan progresif struktur sendi dan memburuk kondisi seperti osteoartritis atau kondromalasia. Tetapi jangan khawatir, ada solusi. Latihan berintensitas rendah bukan hanya melindungi sendi Anda, tetapi juga memperkuat otot di sekitarnya, meningkatkan keseimbangan dan stabilitas, mengurangi peradangan sistemik, dan membantu mengontrol berat badan. Bahkan, rutinitas kecil sehari-hari selama 20 hingga 30 menit dapat membuat perbedaan besar. Penting untuk menyesuaikan aktivitas fisik dengan kebutuhan pribadi Anda. Jika Anda merasakan nyeri sendi, mulailah dengan lembut dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau fisioterapis jika diperlukan. Yang penting adalah menjaga tubuh Anda tetap bergerak. Tulang rawan, seperti otot, perlu digunakan untuk tetap hidup dan berfungsi. Jadi, apa yang Anda tunggu untuk mulai merawat sendi Anda? Nomor 6. Makanan kaya magnesium. Tahukah Anda mengapa magnesium begitu penting untuk kesehatan Anda? Mineral esensial ini berpartisipasi dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di tubuh Anda, yang membuatnya menjadi elemen vital untuk kesejahteraan tulang rawan dan sendi Anda. Serangkaian pentingnya seringkali tidak disadari, tetapi ini sangat fundamental untuk sintesis protein dan pembentukan jaringan penghubung. Ini berarti magnesium penting untuk meregenerasi tulang rawan dan memperbaiki jaringan sendi yang rusak, memungkinkan Anda untuk mempertahankan lutut yang kuat dan fungsional, sesuatu yang sangat penting bagi wanita yang sering menghadapi tantangan tambahan dalam kesehatan tulang mereka. Mengapa magnesium begitu penting? Ia berkontribusi pada produksi kolagen, komponen kunci tulang rawan, dan mengaktifkan enzim antioksidan yang melindungi sel tulang rawan dari stres oksidatif dan peradangan kronis. Ini dapat mengubah kualitas hidup Anda secara signifikan. Tanpa peradangan kronis, sendi Anda dapat bergerak dengan lebih bebas dan tanpa nyeri. Namun, kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit peradangan, kekakuan otot, kelemahan tulang, dan degenerasi jaringan sendi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan asupan magnesium yang tepat untuk mempertahankan sendi Anda dalam kondisi optimal. Di mana dapat menemukan magnesium? Sumber alami terbaik termasuk sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam dan sawi, kacang-kacangan seperti almond, biji labu dan bunga matahari, pisang, oatmeal utuh, alpukat, coklat gelap dengan kadar kakao tinggi, dan kacang-kacangan. Memasukkan makanan-makanan ini ke dalam pola makan sehari-hari Anda dapat meningkatkan kesejahteraan sendi Anda secara signifikan, karena magnesium juga merilekskan otot, mengurangi kejang, dan meningkatkan sirkulasi darah yang mendukung transportasi nutrisi ke sendi. Tetapi, bagaimana cara mengonsumsi magnesium dengan aman? Penting untuk mengetahui bahwa mengonsumsinya dengan cara yang salah dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti diare. Jadi pastikan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai suplemen apapun. Dengan magnesium bekerja untuk Anda dapat menikmati kehidupan yang lebih aktif dan sehat tanpa beban nyeri sendi. Sebelum kita lanjut,
Biarkan saya bertanya, apakah Anda belajar dengan video ini? Jangan lupa berlangganan saluran ini jika iya. Mari kita lanjutkan. Nomor 7. Makanan kaya vitamin C. Vitamin C, secara ilmiah dikenal sebagai asam askorbat, adalah vitamin yang larut dalam air yang memainkan peran kunci dalam organisme. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Kontribusinya yang esensial untuk sintesis kolagen, protein penting yang merupakan bagian dari jaringan seperti tulang rawan, tendon, kulit, dan ligamen. Jika kita tidak mendapatkan vitamin C yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi kolagen secara efisien, yang mempengaruhi regenerasi tulang rawan dan, dengan demikian, kesehatan sendi. Tetapi kepentingannya tidak berhenti di sini. Vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, yang berarti memiliki kemampuan untuk menetralkan radikal bebas, molekul yang tidak stabil yang dihasilkan karena stres, polusi, merokok, atau pola makan yang buruk. Radikal bebas ini dapat mempercepat kerusakan tulang rawan sendi, dan di sini vitamin C masuk. Dengan mengurangi kerusakan oksidatif, ia melindungi sendi dan memperlambat keausan yang terkait dengan usia atau penyakit seperti osteoartritis. Dengan kata lain, ia adalah penjaga alami untuk sendi Anda. Jadi, di mana kita bisa menemukan vitamin yang begitu bermanfaat ini? Buah-buahan sitrus seperti jeruk, lemon, dan mandarin adalah sumber klasik. Namun, ada fakta menarik. Paprika merah mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk. Selain itu, buah-buahan seperti kiwi dan jambu biji, serta sayuran seperti brokoli, kale, dan tomat juga merupakan pilihan yang sangat baik. Tetapi ada detail penting. Untuk memastikan absorpsi yang optimal, disarankan untuk mengonsumsi makanan-makanan ini dalam keadaan segar dan mentah atau direbus ringan. Alasannya adalah vitamin C sensitif terhadap panas, dan memasaknya berlebihan dapat mengurangi efektivitasnya. Dan ini adalah manfaat tambahan. Memasukkan makanan-makanan ini ke dalam pola makan sehari-hari Anda bukan hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, tetapi juga mempromosikan perbaikan tulang rawan, mengurangi peradangan sendi, dan meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas lutut. Ini adalah nutrisi yang sederhana, mudah diakses, dan sangat efektif dalam pencegahan keausan sendi. Tetap perhatikan, dalam beberapa saat saya akan mengungkapkan makanan esensial untuk lutut Anda. Nomor 8. Buah-buahan dan beri. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana buah-buahan dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan Anda? Beri seperti blueberry, frambus, blackberry, dan cherry adalah sekutu yang sangat baik dalam merawat sendi Anda. Mengapa mereka begitu istimewa? Beri-beri kecil ini penuh dengan antioksidan alami seperti polifenol, flavonoid, dan antosianin yang bekerja tanpa lelah untuk menetralkan radikal bebas, molekul yang tidak stabil yang terakumulasi di tubuh kita karena stres dan yang dapat merusak sel jaringan tulang rawan. Tetapi, apa artinya bagi Anda? Pertama, antioksidan ini melindungi sendi Anda dari kerusakan oksidatif, yang sangat penting untuk mencegah penyakit sendi degeneratif. Selain itu, mereka memiliki efek anti peradangan, membantu mengurangi bengkak, nyeri, dan kekakuan, gejala umum pada orang dengan osteoartritis atau peradangan lutut kronis. Menikmati aktivitas favorit Anda tanpa beban nyeri sendi, karena buah-buahan ini bekerja untuk Anda. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa konsumsi buah-buahan kaya antioksidan secara teratur dapat memperlambat perkembangan penyakit sendi degeneratif, dan ini yang paling menarik. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dapat meningkatkan mobilitas sendi. Cherry, misalnya, mengandung antosianin yang telah terbukti mengurangi penanda peradangan di tubuh. Blueberry kaya akan resveratrol dan senyawa lain yang membantu memperbaiki jaringan yang rusak dan memperkuat kapiler yang memberi makan sendi. Apakah Anda dapat membayangkan hidup aktif dan penuh tanpa batasan nyeri? Selain itu, buah-buahan seperti delima juga memiliki sifat antioksidan dan anti peradangan yang kuat yang menguntungkan kesehatan sendi. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan manfaat ini? Memasukkan beragam buah-buahan berwarna ke dalam pola makan sehari-hari Anda bukan hanya menambah rasa dan kesegaran pada makanan Anda, tetapi juga merupakan cara alami dan lezat untuk mendukung regenerasi tulang rawan, melindungi sel sendi, dan mempertahankan lutut Anda untuk tetap muda dan kuat lebih lama. Tetapi sebelum kita sampai pada makanan nomor 10, yang sangat penting untuk kesehatan sendi Anda, pastikan untuk tidak melewatkan detail. Nomor 9. Kacang-kacangan dan gandum utuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara merawat sendi Anda secara alami dan efektif? Jawabannya mungkin ada di piring Anda. Kacang-kacangan dan gandum utuh bukan hanya makanan bergizi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam kesehatan sendi. Ingin tahu bagaimana? Terus baca.
Kacang-kacangan seperti lentil, kacang, kacang kedelai, dan gandum utuh seperti oatmeal, quinoa, gandum hitam, dan beras coklat adalah sumber nutrisi yang tak ternilai harganya. Kombinasi serat, protein nabati, mineral, dan antioksidan mereka membuatnya menjadi sekutu yang tidak ternilai untuk tubuh Anda. Salah satu mineral yang paling menonjol adalah seng, komponen kunci dalam perbaikan sel dan sintesis kolagen. Tetapi itu bukan semuanya. Seng juga berfungsi sebagai antioksidan, melindungi sendi Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk wanita, seng sangat penting selama kehamilan dan menopause, karena membantu mempertahankan kesehatan tulang dan sendi. Selain itu, ia memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, membantu mengurangi peradangan kronis yang mempengaruhi lutut secara negatif. Serat yang ada dalam makanan-makanan ini bukan hanya menguntungkan pencernaan Anda, tetapi juga berperan penting dalam kesehatan sendi Anda. Dengan mempromosikan mikrobioma usus yang seimbang, serat membantu mengurangi peradangan sistemik yang memiliki dampak langsung pada kesehatan sendi. Selain itu, usus yang sehat meningkatkan absorpsi mineral esensial seperti seng, magnesium, dan besi. Semuanya penting untuk mempertahankan tulang rawan yang kuat dan tahan lama. Kacang-kacangan dan gandum utuh juga kaya akan vitamin kompleks B, yang esensial untuk metabolisme energi dan regenerasi sel. Vitamin-vitamin ini bukan hanya membantu Anda tetap aktif, tetapi juga mendukung perbaikan dan pemeliharaan jaringan Anda, termasuk tulang rawan. Memasukkan makanan-makanan ini ke dalam rutinitas harian Anda lebih mudah daripada yang Anda bayangkan. Cobalah menambahkannya ke salad, sup, semur, atau mangkuk nasi. Bukan hanya merupakan opsi yang hemat dan fleksibel, tetapi juga merupakan cara alami dan efektif untuk merawat sendi Anda dari dalam. Kami sudah sampai. Kami berharap Anda dapat menerapkan super makanan ini. Nomor 10. Kunyit dan jahe. Kunyit dan jahe adalah dua rempah yang sudah digunakan selama berabad-abad baik dalam pengobatan tradisional maupun dalam memasak, karena sifat anti peradangan dan penyembuhannya yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa rempah-rempah ini dapat menjadi sekutu sempurna untuk merawat kesehatan sendi Anda, terutama selama tahap-tahap kehidupan ketika perawatan kesehatan sangat penting, seperti kehamilan atau menopause? Dalam kasus kunyit, komponen aktif utamanya adalah kurkumin. Senyawa ini memiliki efek antioksidan yang kuat yang telah banyak dipelajari karena kemampuannya untuk mengurangi peradangan kronis, salah satu faktor utama yang mempercepat keausan tulang rawan. Apakah Anda pernah merasa nyeri sendi setelah hari yang sibuk bekerja dan merawat keluarga? Kurkumin bekerja dengan menghambat molekul properadangan seperti sitokin dan prostaglandin, yang terlibat dalam proses degeneratif seperti osteoartritis. Selain itu, telah diamati bahwa komponen ini juga merangsang regenerasi sel dan dapat mendukung produksi kolagen, sehingga berkontribusi pada perbaikan jaringan tulang rawan. Bayangkan bisa mempertahankan energi dan vitalitas Anda sepanjang hari tanpa nyeri yang menghentikan Anda. Untuk memaksimalkan absorpsi kurkumin di tubuh, disarankan untuk mengonsumsi kunyit bersama dengan lada hitam, yang mengandung piperin, dan sumber lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat. Mengapa ini begitu penting bagi wanita? Piperin secara signifikan meningkatkan bioderserap kurkumin, yang berarti tubuh Anda dapat memanfaatkan manfaatnya secara optimal, terutama selama perubahan hormonal. Di sisi lain, jahe mengandung senyawa bioaktif seperti gingerol dan shogaol, yang juga memiliki efek anti peradangan yang kuat. Apakah Anda pernah merasa mual selama kehamilan atau mengalami gejala menopause? Komponen-komponen ini bukan hanya membantu mengurangi nyeri dan kekakuan sendi, tetapi juga dapat meredakan gejala umum pada tahap-tahap ini. Selain itu, jahe memiliki kemampuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, yang memfasilitasi pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan sendi, mempercepat pemulihannya. Kedua rempah ini dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam pola makan sehari-hari Anda dalam infus, smoothie, sup, saus, bahkan dalam bentuk suplemen yang terkonsentrasi. Apa rahasia untuk memaksimalkan manfaatnya sebagai wanita? Konsumsi mereka secara teratur dapat memberikan penghilang rasa sakit lutut yang alami dan aman, sambil mendukung proses regenerasi tulang rawan secara berkelanjutan. Jadi, mengapa tidak memulai hari ini untuk merawat sendi Anda dengan rempah-rempah ini dan mempertahankan kesejahteraan Anda di semua tahap kehidupan Anda? Saluran ini bertujuan untuk menyediakan informasi pendidikan tentang kesehatan dan kesejahteraan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti perawatan medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat medis. Selain pentingnya meregenerasi tulang rawan untuk mempertahankan kesehatan sendi, penting juga untuk mengatasi tantangan umum lainnya, kelemahan otot.
Kedua aspek ini saling terkait, karena sistem otot kerangka yang sehat memerlukan baik kekuatan otot maupun integritas jaringan sendi. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana kita dapat memperkuat otot kita untuk memperbaiki kesejahteraan sendi kita. Oleh karena itu, lihat video-video ini. Jadi, klik di sini untuk melihatnya.